Yo guys, buat lo yang lagi pengen ganti HP dengan yang lebih kece, di awal tahun ini gua punya kabar gembira nih. Banyak banget smartphone keluaran terbaru yang siap meluncur di Indonesia. Gua bakal kasih bocoran eksklusif yang nggak ada di channel lain tentang deretan HP terbaru yang bakal mendarat di tanah air awal tahun 2025. Dari yang harganya cuma sejutaan sampai yang pakai chipset paling anyar, semua ada. Dan tenang aja, meskipun spesifikasinya gahar, harganya tetap ramah di kantong. Yuk simak terus biar nggak ketinggalan info terbarunya. Yang pertama ada Motorola G45. Motorola lagi bikin geger dunia gadget nih. Mereka baru aja ngumumin bakal ngerilis smartphone terbaru mereka, Motorola G45. Kalau lo penasaran, ini dia bocorannya. Motorola G45 ini datang dengan layar IPS LCD yang gede banget, 6,5 inci dan refresh rate yang 120 Hz. Buat lo yang hobi main game atau nonton video, layar ini pasti bikin pengalaman lo makin mantap. Dapur pacunya juga nggak main-main, pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 yang dibuat dengan teknologi 4 nanometer. Lo bakal dapat memori internal super luas 256 GB dan RAM 8 GB yang bikin multitasking atau gaming lo lancar jaya tanpa hambatan. Kamera belakangnya ganda dengan kombinasi 50 megapiksel juga 2 megapiksel yang siap abadikan momen penting lo dengan jelas. Sementara buat lo yang demen selfie atau video call, kamera depan 16 megapikselnya bisa diandalin. Dengan kapasitas 5000 mAh dan fast charging 18 Watt, yang paling heboh harganya guys. HP ini dijual sejutaan aja. Motorola G45 ini bisa jadi pilihan tepat buat lo yang cari smartphone keren dengan harga yang ramah di kantong. Yang kedua ada Poco M7 Pro. Layar AMOLED 6,67 inci yang kece, refresh rate 120 Hz, jadi pas banget buat nonton video atau main game, makin smooth banget. Prosesornya MediaTek Dimensity 7025, jaminan performa ngebut. Soal memori lo bisa pilih antara 128 GB atau 256 GB internal storage, dan RAM-nya juga ada 6 GB atau 8 GB. Jadi multitasking nggak masalah. Kamera belakangnya ada dual 50 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel, dan kamera depan 20 megapiksel buat selfie yang nggak kalah keren. Baterainya juga besar 5110 mAh, dan ngecasnya cepet banget dengan charger 45 watt. Harganya sekitar 2 jutaan nih, jadi saingan berat buat Redmi Note 14. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga yang ada di Pridavan. Yang ketiga ada Poco X7 5G. Jadi nih, HP ini sebenarnya cuma rebranding dari Redmi Note 14 Pro 5G aja guys. Jadi nggak usah kaget kalau speknya mirip banget. Kalau harganya masih sekitar 3 jutaan di Indonesia, auto beli sih. Tapi kalau udah di atas 3 juta, mending skip aja. Layar AMOLED 6,67 inci, refresh rate 120 Hz, mantap banget buat nonton atau main game. Prosesornya MediaTek Dimensity 7300 Ultra, fabrikasi 4 nanometer, performa cepat dan stabil. Memori internalnya juga gede banget, mulai dari 128 GB, 256 GB, sampai 512 GB. RAM-nya ada 8 GB atau 12 GB. Kamera belakangnya triple 50 megapiksel OIS, 8 megapiksel ultra wide, sama 2 megapiksel depth sensor dan makro. Baterainya 5000 mAh, ngecas cepet dengan charger 45 watt. Sayangnya sih ini chargingnya downgrade banget. Dan udah punya IP69 rating, jadi aman kalau kena air. Kelebihan HP ini bisa tahan banting juga. Bisa diajak berenang guys. Yang keempat ada Poco X7 Pro. Poco X7 Pro ini emang udah banyak yang nungguin karena speknya yang mantap banget dan harga yang tetap kompetitif. Kehadirannya bakal gemparin pasar Indonesia deh. Banyak orang udah excited buat nungguin rilis resmi, apalagi dengan semua fitur keren yang ditawarin. Punya layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz. Nonton atau main game jadi makin mulus. Prosesornya MediaTek Dimensity 8400 Ultra,
Fabrikasi 4 nanometer, performa ngebut banget. Memori internalnya gede, mulai dari 256 GB sampai 512 GB, dan RAM-nya ada 8 GB atau 12 GB. Jadi bisa multitasking tanpa gangguan. Kamera belakangnya ada dua, yaitu 50 megapiksel OIS dan 8 megapiksel. Sementara kamera depannya 20 megapiksel buat selfie jernih. Baterainya super gede 6000 mAh, ngecas cepet banget dengan charger 90 watt. Dan udah punya IP69 rating, jadi tahan air dan debu. Bahkan bisa diajak renang. Plus HP ini tahan banting, jadi nggak perlu takut jatuh. HP ini akan rilis dalam waktu dekat, antara bulan Februari atau Maret bentar lagi. Yang kelima ada Poco F7 Pro. Ponsel ini siap bikin heboh dengan speknya yang super bagus. Punya layar OLED 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz. Nonton atau main game bakal makin mantap. Prosesornya pakai Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 fabrikasi 4 nanometer. Performa cepet banget. Memori internalnya gede banget, mulai dari 256 GB sampai 1 TB. Dan RAM-nya ada 12 GB atau 16 GB. Kamera belakangnya dual 50 megapiksel OIS dan 8 megapiksel ultra wide. Kamera depannya 20 megapiksel buat selfie yang nggak kalah jernih. Baterainya juga super gede, 6550 mAh. Ngecas cepet banget dengan charger 90 watt. Selain itu, ponsel ini juga udah punya IP68 rating, jadi tahan air dan debu, bahkan tahan banting juga. Pokoknya HP ini siap jadi andalan buat lo yang butuh performa dan ketahanan yang maksimal. Yang keenam ada Poco F7 Ultra. Ponsel ini siap jadi pilihan utama buat lo yang nyari HP dengan Snapdragon 8 Elite termurah di Indonesia. Bener banget, HP ini bakal bikin gebrakan di pasar dengan performa juara dan harga yang bersahabat. Layar OLED 6,67 inci, refresh rate 120 Hz, bikin pengalaman nonton atau main game jadi lancar banget. Prosesornya Qualcomm Snapdragon 8 Elite fabrikasi 3 nanometer, siap berikan performa yang ngebut dan stabil. Memori internalnya gede, mulai dari 256 GB sampai 1 TB, dan RAM-nya ada 12 GB atau 16 GB. Kamera belakangnya triple 50 megapiksel OIS, 50 megapiksel telefoto, dan 32 megapiksel ultra wide. Kamera depannya 20 megapiksel buat selfie jernih. Baterainya 6000 mAh, ngecas cepet banget dengan charger 120 watt, dan bahkan bisa wireless dengan 50 watt. HP ini juga udah punya IP68 rating, jadi tahan air dan debu, jadi nggak usah khawatir kalau kena cipratan air. Dengan semua kelebihan ini, Poco F7 Ultra bakal jadi pilihan yang nggak boleh dilewatin. Yang ketujuh ada Xiaomi 15. Layar LTPO OLED 6,3 inci yang super jernih dan refresh rate 120 Hz, membuat setiap tampilan di layar terasa mulus dan tajam baik saat scroll sosial media atau main game. Dengan Snapdragon 8 Elite di dalamnya, performa nggak perlu diragukan lagi, pasti cepet dan responsif. RAM-nya ada pilihan 12 GB atau 16 GB. Untuk storage, mulai dari 256 GB, 512 GB hingga 1 TB. Beralih ke kamera, Xiaomi 15 bekerja sama dengan Leica untuk memberikan kualitas foto yang luar biasa. Kamera utamanya 50 megapiksel OIS, ditambah kamera telefoto 50 megapiksel zoom 3 kali, ada juga kamera ultra wide 50 megapiksel. Buat selfie, Xiaomi 15 nggak kalah jago. Dengan kamera depan 32 megapiksel yang bikin wajah makin jelas di setiap foto. Xiaomi 15 punya baterai besar 5400 mAh yang bisa diisi ulang dengan cepat lewat charger 90 watt. Kalau lebih suka tanpa kabel, ada juga pengisian daya nirkabel 50 watt yang siap mengisi ulang baterai dengan praktis. Ponsel ini hadir dengan rating IP69 ini akan menawarkan perlindungan maksimal.
Yang kedelapan ada Infinix Note 50 series. Ponsel Infinix Note 50 series ini diperkirakan akan segera rilis di Indonesia pada awal tahun ini. Infinix Note 50 series hadir dengan layar AMOLED ukuran 6,7 inci yang mendukung refresh rate 120 Hz. Untuk performa Infinix Note 50 menggunakan chipset Helio G100, sedangkan versi 5G menggunakan Dimensity 7000 series. Ponsel ini tersedia dengan pilihan RAM 8GB dan memori internal 256GB atau 12GB dan memori internal 256GB. Kamera utama Infinix Note 50 series terdiri dari kamera 50MP dengan OIS, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Sementara itu, kamera depan untuk selfie memiliki resolusi 32MP. Untuk baterai Infinix Note 50 series dilengkapi dengan kapasitas 5200 mAh dengan pengisian daya 45 Watt. Sementara untuk versi Note 50 Pro series, baterainya memiliki kapasitas yang sama, tetapi pengisian daya hingga 90 Watt. Berikut ini adalah prediksi spesifikasi dari HP Infinix Note 50 series. Yang kesembilan ada Samsung Galaxy A56. Galaxy A56 ini punya layar Super AMOLED yang gede banget, yaitu 6,6 inci. Dan pastinya dengan refresh rate 120 Hz, bikin visualnya smooth banget. Buat lo yang suka main game atau nonton film, pasti puas banget. Dari segi performa Samsung A56 ditenagai prosesor Exynos 1580 yang dipadu dengan GPU AMD, jadi kinerjanya lebih powerful. Untuk penyimpanan, lo bisa pilih antara memori internal 128GB atau 256GB dengan pilihan RAM 8GB atau 12GB. Kamera belakangnya juga kece banget, ada triple kamera dengan lensa 50MP, 12MP ultrawide, dan 5MP depth atau makro. Sementara kamera depannya 12MP, walau ada sedikit downgrade untuk selfie, tetap oke kok buat kebutuhan sosial media. Baterainya gede banget 5000 mAh, dan yang paling seru Samsung A56 ini udah upgrade fast charging jadi 45 Watt, jadi nggak perlu nunggu lama buat ngecas HP lo. Yang ke-10 ada Honor X9C. Layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 120 Hz memberikan pengalaman visual yang smooth dan tajam. Untuk urusan performa HP ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 fabrikasi 4 nanometer, yang pastinya ngebut buat semua aktivitas dari gaming sampai multitasking. Soal penyimpanan, lu bisa pilih antara 256GB atau 512GB dengan RAM 8GB atau 12GB. Bagian kamera juga nggak kalah keren guys. Di belakang ada setup triple kamera dengan resolusi 108MP, 5MP ultrawide, dan 2MP untuk kedalaman gambar. Untuk selfie, kamera depannya punya resolusi 42MP, yang siap bikin foto lu makin keren. Daya tahan baterainya juga luar biasa dengan kapasitas 6600 mAh dan teknologi pengisian daya 66 Watt yang super cepat. Ke-11 ada Honor 200 Pro. Siap-siap karena Honor 200 Pro akan rilis bulan depan dan siap jadi flagship killer dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan layar OLED berukuran 6,78 inci dan refresh rate 120 Hz, pengalaman visual yang super smooth dan tajam jadi semakin menyenangkan. Performa nggak perlu diragukan, karena ponsel ini dibekali dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 teknologi 4 nanometer yang bikin segala aktivitas jadi lancar dari gaming berat sampai multitasking. Honor 200 Pro hadir dengan pilihan memori internal 256GB, 512GB, atau 1TB, plus RAM 12GB atau 16GB. Ada triple kamera dengan 50MP untuk kamera utama, 50MP untuk telefoto, dan 12MP untuk ultrawide. Untuk selfie, ada dual kamera dengan 50MP dan 2MP.
Daya tahan baterainya juga keren banget dengan kapasitas 5200 mAh, pengisian daya 100 Watt, serta 66 Watt melalui wireless charging, bikin pengisian baterai jadi lebih cepat. Yang ke-12 ada Asus ROG Phone 9 series. ROG Phone 9 ini datang dengan layar LTPO AMOLED yang lebar 6,78 inci dan refresh rate super lancar 185 Hz. Untuk urusan performa siap-siap terpukau dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite yang jamin performa kencang tapi tetap efisien. Lo bisa pilih antara memori internal 512 GB atau 1 TB dan RAM 16 GB atau 24 GB. Kamera juga nggak kalah saing dengan setup triple kamera di belakang yang terdiri dari 50 megapiksel, 32 megapiksel telefoto, dan 13 megapiksel ultrawide. Versi biasanya juga bagus meski tanpa lensa telefoto. Buat selfie atau video call kamera depan 32 megapikselnya juga bisa diandalkan. Baterainya besar banget 5800 mAh dengan fast charging 65 Watt, jadi main game berjam-jam pun baterai tetap awet. Asus ROG Phone 9 series ini siap menggebrak pasar Indonesia dan jadi andalan lo untuk gaming. Nah itu dia guys, bocoran HP terbaru yang bakal nongol di Indonesia. Gue pribadi sih lebih excited nungguin seri Honor terbaru dan Poco X7 Pro masuk ke sini. Tapi gimana dengan lo? Ada nggak HP lain yang lo lebih nunggu-nunggu buat rilis di tanah air? Share dong di komentar. Ayo kita diskusi tentang gadget-gadget yang bakal bikin heboh pasar smartphone Indonesia.